Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lovers. Tema kita kali ini yaitu Final Edition 11 mengenai Customer Report. Report dapat diartikan dengan sebuah kata laporan. Report merupakan salah satu fungsi dari Microsoft Access yang berguna untuk membantu kita membuat laporan mengenai data-data yang ada dalam database kita. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan report untuk membuat sebuah laporan transaksi pada sebuah toko, baik itu pembelian maupun penjualan, atau laporan data pegawai perusahaan, atau juga data mahasiswa. Nah, ini merupakan salah satu contoh aplikasi report mengenai data mahasiswa. Demikian ini merupakan tampilan menu yang ada pada Microsoft Access mengenai report. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja melompat ke Microsoft Access. Sebelum kita membuat report, kita harus menyiapkan terlebih dahulu database yang akan kita buat menjadi sebuah report. Ada hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat report. Yang pertama yaitu ada report design, report user, and label. Yang pertama yaitu ada report. Report ini bagaimana kita membuat sebuah report dari awal dengan halaman layout atau kertas kosong. Selanjutnya yaitu ada report design. Report design ini berisikan tentang bagaimana kita membuat sebuah report dari awal dengan halaman design. Begitu juga dengan report user, bagaimana kita membuat sebuah laporan report dari halaman user. Begitupun juga label. Kita langsung saja menuju ke report. Nah, percobaan yang kita lakukan barusan ini adalah kita membuat report di mana Microsoft Access secara otomatis mengirimkan report dari data yang sebelumnya. Nah, pada saat ini kita sudah berada di halaman report. Jika kita tidak puas dengan tampilan report yang sangat sederhana ini, kita dapat melakukan beberapa aksi yang dapat mempercantik dan mempermudah laporan kita. Sebelum itu kita harus perhatikan di sini ada 4 model view yang bisa kita aplikasikan untuk membuat tampilan report kita menjadi lebih baik. Yang pertama yaitu ada report view, yaitu berisikan tentang tampilan hasil view. Ada preview, yaitu berisikan tentang bagaimana tampilan report jika sudah dicetak. Terus ada layout view. Layout view ini berisikan tentang tampilan dan menu untuk merubah layout pada report. Dan yang terakhir ada design view. Design view ini berisikan tampilan dan menu untuk merubah atau menambah ataupun mendesain report. Sekarang kita sudah berada di layout view. Kita bisa mengatur jarak antara kolom per kolom supaya tampilannya lebih menarik. Kita anggap saja ini adalah sebuah tampilan yang sangat menarik dan cukup indah dilihat. Nah, selanjutnya ada kita menuju ke report user. Report user ini kita akan membuat sebuah report dengan halaman user. Sebelumnya kita simpan dulu demi keamanan. Kita menuju ke report user. Kita masukkan data yang kita anggap penting. Nah, di sini kita diberikan 3 pilihan layout. Yang pertama adalah kolomnar, tabular, and dash. Kita akan mencobanya satu persatu supaya kita bisa mengetahui apa perbedaan di antara mereka. Kita buat dengan format yang sama. Dan ini dengan layout tabular.
terakhir yaitu report wizard dengan layar JavaScript. Nah, di sini kita bisa menemukan perbedaan di antara mereka, bagaimana tampilan import wizard dengan layar kolom dengan tampilan tabular dan juga tampilan spesifik. Selanjutnya yaitu kita menuju ke label. Label ini sama halnya seperti import wizard, cuma saja di sini kita dituntut untuk bagaimana kita mengatur atau membuat format pada report menjadi lebih menarik. Kita bisa menggunakan enter dan spasi untuk aplikasi ini. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi label. Bagus. Supaya tampilan dari import kita lebih menarik, kita bisa mendesainnya dengan menggunakan design tool. Misalnya saja kita kasih warna pada kop atau kepala surat. Di sini juga ada alternatif tool untuk memberikan warna tersendiri pada laporan yang akan kita buat. Nah, ini adalah hasil dari design tool. Namun kita juga bisa memberikan sebuah image atau gambar pada laporan yang akan kita buat. Contohnya seperti ini. Atau juga kita memberikan sebuah logo, baik itu logo perusahaan atau logo kampus. Misalnya saja kita kasih seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya sedikit berbeda. Selain itu kita juga bisa menggunakan hyperlink, ada label, dan ada juga button. Nah, button ini berfungsi untuk memberikan sebuah aksi tersendiri pada report. Misalnya saja kita kasih close. Nah, apa yang akan terjadi jika button ini kita klik? Sebelumnya kita buat hitung dulu hasil. Kita tambah. Nah, itu tadi buah aplikasi dari button. Selanjutnya yaitu ada print preview. Print preview ini berikan tampilan bagaimana jika report yang kita buat ini dicetak. Di sini ada size untuk pengaturan kertas, ada margin, dan di sini juga kita diberikan sebuah pilihan bagaimana kalau kita mengekspor data yang kita buat dalam bentuk email, PDF, text file, atau Excel. Nah,
untuk teks transkripsi sendiri, jika kita mengekspornya ke dalam bentuk notepad, begitu juga dengan Excel, kita bisa mengekspor data yang kita buat dalam format Microsoft Excel, dan ada juga PDF. Nah, data yang kita buat ini bisa kita simpan dalam bentuk format PDF. Nah, secara otomatis data yang kita buat tadi sudah berada dalam format PDF. Nah, itu merupakan cerita singkat mengenai import yang terdapat pada Microsoft Access. Menurut perkembangannya, ini sekedar informasi saja buat kalian bahwasanya import sekarang mulai banyak diaplikasikan dalam bentuk format file installer, yaitu menggunakan Package Solution. Package Solution sendiri merupakan fasilitas dari Microsoft untuk mempublish aplikasi yang sudah kita buat menjadi file installer. Jadi file yang kita buat, laporan yang kita buat tadi bisa kita simpan dalam bentuk format file installer. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, gimana guys? Kalian nggak mau dulu? Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.